semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bakalan membahas salah satu materi dari mata kuliah dasar ilmu komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kita, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada aku Amanda Rahmawati dan aku Dia Sebastian. Oke, langsung aja ke pembahasan materi. Di sini yang pertama ada pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antar personal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau komunikasi interpersonal ini adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, pikiran, emosi, dan informasi lainnya kepada individu lainnya secara tatap muka maupun tidak tatap muka, baik secara verbal maupun non verbal. Komunikasi interpersonal dapat terjadi di berbagai situasi, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan tempat kerja. Ini juga dapat melibatkan media seperti telepon, pesan teks, dan media sosial, serta dapat terjadi dalam bentuk tatap muka maupun melalui teknologi. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai pendekatan komunikasi interpersonal. Di sini ada beberapa pendekatan yang umum yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah pendekatan informatif. Pendekatan informatif digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain. Dan yang kedua adalah pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis adalah pendekatan komunikasi yang menekankan pada interaksi dan dialog antara komunikator dan si komunikator. Dan yang ketiga adalah pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif digunakan untuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat adalah pendekatan instruktif. Pendekatan yang digunakan untuk memberikan atau petunjuk kepada orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan teori komunikasi interpersonal. Satu, pada tahapan ini terdapat beberapa jenis konteks persepsi seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan lain sebagainya. Dari tahapan ini kita membentuk sebuah gambaran mental, fisik, seperti gender, usia, kepercayaan diri, nilai, serta penilaian. Yang kedua, dalam tahapan ini terdapat dua fase. Yang pertama, fase menguji. Kita ingin mengetahui apa yang kita mengujikan itu budaya. Jika kita ingin mengetahui seorang, beritahu informasi mengenai diri kita. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas tekanan interpersonal kembang dan menjadikan kita menjadi lebih sering membicarakan secara rinci tentang hubungan tersebut. Yang keempat, kemunduran. Tahapan kemunduran berhubungan ditandai dengan lemahnya ikatan. Fase pertama, adanya kekuasaan interpersonal yang mulai dialami saat berinteraksi. Fase kedua, yaitu kemunduran interpersonal. Kita mulai mengalami kata menghindari komunikasi. Yang kelima, yang perlu perbaikan. Di sini kita mencoba menelaah serta menganalisa apa yang salah dari mulai menemukan keterangan atau mengatasi keterkaitan dengan yang terjadi. Yang keenam, putusnya hubungan. Diawali dengan perpisahan dalam hidup interpersonal, dilakukan di perpisahan secara sosial. Baik, selanjutnya di sini ada elemen komunikasi interpersonal. Dalam suatu proses komunikasi, intinya harus ada seorang komunikator atau pengirim atau sender. Seperti yang kita ketahui, pengirim adalah orang yang memulai proses komunikasi dengan menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua, ada penerima atau source receiver. Komunikasi interpersonal melibatkan setidaknya dua orang dengan masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber atau source, yakni menciptakan dan mengirim pesan, dan juga berperan sebagai penerima atau receiver, yakni menerima pesan. Kemudian yang ketiga ada pesan atau message. Ketika kita berkomunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera kita yang kita miliki. Kita menegosiasikan makna yang kita peroleh dari komunikasi interpersonal melalui pengiriman dan penerimaan pesan verbal dan pesan non-verbal. Kemudian yang keempat ada encoding, decoding. Encoding adalah proses menciptakan pesan seperti menulis dan berbicara. Sementara itu, yang dimaksud dengan decoding adalah proses memahami suatu pesan, misalnya dengan mendengarkan atau membaca. Yang kelima ada media atau channel. Channel yang dimaksudkan adalah media yang digunakan untuk memberikan pesan, memberikan sumber dan penerima. Ketika kita berkomunikasi secara langsung, kita menerima pesan melalui panca indera yang kita miliki. Kemudian yang keenam ada gangguan atau komunikasi dapat juga disebut sebagai hambatan-hambatan komunikasi. Terdapat beberapa jenis gangguan, yaitu ada gangguan semangat, gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan intelektual, dan gangguan hubungan yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang ketujuh ada sumber atau feedback adalah informasi yang kita terima sebagai feedback umpan baik pesan yang telah disampaikan. Kita belajar berupa umpan baik verbal maupun verbal, baik positif maupun negatif. Kemudian di sebelah ada komunikasi. Suatu komunikasi selalu berlangsung dalam sebuah konteks atau hubungan yang benar, bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan. Selain itu, komunikasi dan kontekstualisasi atau menjaga gimana komunikasi mempengaruhi hasil komunikasi. Yang terakhir ada etika. Etika komunikasi selalu memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, komunikasi selalu membuat
don't see me when I cry. Cause I'm a master of myself pretending. Lately never ending. When does this all make any sense to me? God, I know you can set me free. Please open a door and again restore this broken piece of me. A better treasure chest that was made for more. And there is purpose behind closed doors. A better treasure chest that was made for more. And there is purpose behind closed doors. When does this all make any sense to me? God, I know you can set me free. And please open the door once again. Restore this broken Jadi karena piece komunikasi of me. interpersonal dapat diberi tanda atau ditandai karenanya setiap orang memisahkan bagian-bagian komunikasi ke dalam stimul atau rangsangan dan respon terhadap perspektif dasar yang dimiliki oleh masing-masing partisipan. Dan yang ketujuh adalah komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari, tidak dapat diulang dan tidak dapat diubah. Oke, baiklah, saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan komunikasi interpersonal. Yaitu yang pertama, kelebihan komunikasi interpersonal. Satu, dapat kita gunakan untuk membangun hubungan. Yang kedua, dapat memahami orang lain. Ketiga, sarana untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat, dapat meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, kekurangan komunikasi interpersonal. Satu, sulit untuk dilakukan. Dua, mudah terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir, membutuhkan keterampilan. Dan selanjutnya di sini ada tujuan komunikasi interpersonal. Dikutip dari buku Ajar Komunikasi Interpersonal, yang pertama tujuannya adalah untuk dipahami atau to be understood. Komunikasi interpersonal dilakukan dengan tujuan untuk memahami pendapat, pikiran, perasaan, serta tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Pada biasanya kita akan bersikap baik kepada orang yang menurut kita dapat mengerti apa yang kita rasakan, dan sebaliknya, jika orang tersebut tidak dapat mengerti apa yang kita rasakan atau tidak dapat memperlakukan kita seperti apa yang kita mau, maka kita tidak akan berbuat baik kepadanya. Selanjutnya di sini yang kedua ada untuk memahami orang lain atau to understood others. Hal yang harus dicapai dalam komunikasi interpersonal adalah dengan kita mengerti orang lain yang berada di sekitar kita. Jadi tidak hanya orang lain yang harus mengerti kita harus mengerti dengan orang lain. Dengan adanya ini, kualitas komunikasi interpersonal dapat tercipta dengan baik dan orang lain pun akan merasa dihargai. Yang ketiga di sini ada diterima atau to be accepted. Menurut Maslow, terdapat kebutuhan sosial yang harus dipenuhi oleh seseorang. Yang dimaksudkan kebutuhan sosial yang harus dipenuhi adalah rasa cinta, rasa diterima oleh individu lain ataupun kelompok lain. Untuk mencapai kebutuhan ini, manusia dapat menjalin hubungan dengan orang lain dan didukung dengan komunikasi interpersonal yang baik. Dan yang terakhir, untuk tujuan dari komunikasi interpersonal ada untuk menyelesaikan suatu masalah atau to get something done. Tujuan yang dimaksud dalam rangka menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh setiap orang yang sedang menjalani sebuah komunikasi secara bersama-sama. Selanjutnya adalah faktor penyebab kegagalan komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah adanya pesan yang sulit dipahami. Dan yang kedua adalah muncul perspektif negatif. Dan yang ketiga adanya sikap tidak percaya diri. Yang keempat, hubungan antara komunikator dan komunikan yang tidak dekat. Dan yang kelima adalah adanya gangguan. Dan yang keenam adanya perbedaan bahasa. Baik, selanjutnya yang terakhir, yaitu faktor efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Kedua, keterbukaan. Keterbukaan adalah kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan secara jujur dan terbuka. Ketiga, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Empati yang tinggi dapat membantu membangun hubungan yang saling pengertian. Yang keempat, sikap positif. Sikap positif adalah sikap yang optimis dan penuh harapan. Sikap positif dapat membantu menciptakan suasana komunikasi yang menyenangkan dan kondusif. Yang kelima, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang kondusif dapat mendukung aktivitas komunikasi interpersonal. Kondisi lingkungan yang kondusif meliputi lingkungan yang tenang, nyaman, dan bebas dari gangguan. Yang keenam, perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi aktivitas komunikasi interpersonal, dan budaya dapat menyebabkan perbedaan dalam cara berkomunikasi. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu media komunikasi. Media komunikasi yang digunakan dapat mempengaruhi aktivitas komunikasi interpersonal. Media komunikasi yang tepat dapat membantu meningkatkan Nah, setelah ini kami juga bakalan menampilkan contoh dari komunikasi interpersonal. Video yang akan kami tampilkan ini merupakan contoh dari presentasi dan juga diskusi kelompok. Presentasi ini dilakukan oleh kelas KPI 1J dalam mata kuliah moderasi Islam, dan diskusi yang kita lakukan itu adalah diskusi dalam pembahasan materi yang akan kita sampaikan pada saat ini. Nah, itu tadi contoh dari komunikasi interpersonal. Untuk studi kasus yang kita bahas, juga ada videonya dan juga sekaligus ada analisisnya. Selamat menyaksikan.
Waalaikumsalam. Bagaimana sekolahnya hari ini? Ya. Apa ada PR? Ini loh Bu, ada PR tentang persamaan kuadrat dan aku masih bingung nih gimana caranya. Tentang persamaan kuadrat ya? Iya. Jadi coba kita kerjain bersama-sama tentang apa itu persamaan kuadrat. Sekarang ibu tanya, apa kesukaan kamu? Ya, yang aku suka itu sepak bola nih Bu. Oke, berarti kita ganti saja pertanyaannya, yaitu adalah bagaimana kita menghitung jarak datar atau jarak mendatar suatu bola yang ditendang. Oke, di sini ada soal sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatan awal 5 meter per second. Tentukanlah jarak tempuh maksimum yang akan dicapai bola tersebut. Jadi di sini diketahui sudutnya itu kan 53 derajat ya. Terus kecepatan awalnya itu 5 meter per sekon. Percepatan 10 meter per sekon di sini sama dengan 0,8 atau 4 per 5 ya. Dan cos 53 derajat bagi 0,6 sama dengan 3 per 5 ya. Jika dimasukkan dalam rumus seperti ini. Jadi paham mengenai pertanyaan? Oh ya, jadi gitu ya. Paham. Sekarang paham. Oke. Oke, kalau udah paham, selanjutnya kita ngerjain halaman berikutnya saja ya. Oh iya, siap Bu. Kalau gitu. Melihat cerita tadi, proses komunikasi interpersonal antara Bu Tata dan Reno memiliki dampak positif, yaitu adanya peningkatan motivasi belajar Reno. Bu Tata berhasil menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, serta ada penggabungan materi dengan hal-hal yang disukai Reno, sehingga Reno dapat memahami materi tersebut dengan baik. Faktor yang muncul sebagai pendukung keberhasilan komunikasi interpersonal antara Bu Tata dan Reno diantaranya ialah yang pertama, ada keahlian mengajar yang dimiliki Bu Tata. Bu Tata memang sangat mahir dalam belajar mengajar, terbukti dengan pengalaman mengajarnya di salah satu sekolah menengah atas selama 20 tahun, sehingga beliau dapat menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Kemudian yang kedua, adanya keterampilan komunikasi. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik memang sudah menjadi prasyarat seorang komunikator supaya komunikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Bu Tata ini memiliki kemampuan keterampilan komunikasi yang baik karena beliau dapat mendengarkan Reno dengan aktif, memberikan pertanyaan yang efektif, dan memberikan umpan balik atau feedback yang positif. Dan yang ketiga, adanya hubungan yang positif. Dengan menyampaikan materi yang menarik, Bu Tata berhasil menciptakan hubungan yang positif dengan Reno. Bu Tata menunjukkan ketertarikan dan perhatiannya kepada Reno. Hubungan yang positif ini tercipta tanpa adanya perspektif negatif dari satu maupun kedua belah pihak dalam suatu proses komunikasi, sehingga komunikasi interpersonal ini dapat berjalan dengan lancar. Seorang komunikator atau Bu Tata dapat menyampaikan materinya dengan baik, dan seorang komunikan atau Reno dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Jadi kesimpulannya, komunikasi interpersonal yang efektif dapat memberikan dampak yang positif. Salah satunya adanya peningkatan motivasi belajar seorang siswa. Seorang guru dapat meningkatkan minat belajar siswa dengan menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif, serta adanya penggabungan materi dengan hal-hal yang disukai oleh murid tersebut. Baik, mungkin itu saja analisis dari cerita yang telah kalian tonton tadi. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi dari kami, dan juga ada video studi kasus dan analisisnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.